Assalamualaikum, selamat siang anak-anak. Ibu izin duduk ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, coba rapihkan tempat duduk kalian dulu terlebih dahulu. Dan kalau ada sampah di bawah mejanya, tolong dibuang. Sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini bisa berjalan lancar dan baik. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu. Jika namanya Ibu panggil, harap angkat tangan ya. Dia Wulandari, Halimatus Sufia, Amalia Tridamayanti, Miftahul Jannah, Nuriska Salsabila. Baik, alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Ibu harap presensi kalian ini tetap dipertahankan ke depannya. Karena presensi ini mempengaruhi hasil akhir kalian. Karena kita sudah melakukan presensi, maka kita akan memulai pembelajaran hari ini. Sebelumnya ada yang ingat kita di pertemuan minggu lalu mempelajari materi tentang apa? Ya betul, hari ini kita akan mempelajari materi tentang jenis-jenis pasar. Di pertemuan minggu lalu, Ibu sudah menjelaskan sedikit gambaran tentang jenis-jenis pasar. Ada yang ingat tentang apa aja? Ya, hari ini kita akan membahas secara detail tentang jenis-jenis pasar, perbedaan pasar persaingan sempurna dan pasar monopolistik, dan contohnya. Sebelum kita mulai, Ibu akan menyampaikan capaian pembelajaran. Yang pertama itu, siswa mampu memahami apa yang dimaksud dengan pasar monopoli. Kedua, siswa mampu membedakan pasar persaingan sempurna dengan pasar monopoli. Ketiga, siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis pasar berdasarkan bentuk dan strukturnya. Dan yang terakhir, siswa mampu memberikan contoh-contoh nyata dari masing-masing jenis-jenis pasar. Selanjutnya, kita akan langsung masuk ke dalam pengertian pasar. Namun, sebelum itu Ibu ingin tanya terlebih dahulu. Ketika kalian mendengar kata pasar, apa sih yang terlintas di dalam? Ada lagi? Ramai, betul? Terus banyak penjual dan pembeli. Nah, tapi dalam ilmu ekonomi, pasar itu bukan hanya tempat untuk orang berjualan saja, tetapi juga menjadi media atau sistem yang mempertemukan antara pembeli dan penjual untuk melakukan sebuah transaksi jual beli barang atau jasa, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, hal ini tuh sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Paul. Menurut Paul, pasar adalah suatu proses yang dimana pembeli dan penjual melakukan interaksi untuk menentukan harga dan jumlah barang atau jasa yang dipertukarkan. Nah, definisi ini tuh menekankan bahwa peran pasar dalam mekanisme itu dapat menentukan sebuah harga. Nah, sedangkan menurut Gregory Mankiw mendefinisikan pasar itu sebagai sekelompok pembeli dan penjual atas suatu barang atau jasa tertentu. Dalam pandangannya, pasar itu tuh tempat terjadinya sebuah interaksi ekonomi yang mempengaruhi penawaran dan permintaan. Jadi, kalau kita lihat dari dua pendapat ahli tadi itu, bisa disimpulkan bahwa pasar itu bukan hanya tempat orang berjualan saja, tapi juga tempat proses terjadinya pertemuan antara penjual dan pembeli
di dalam pasar tersebut. Di dalam pasar, mereka akan melakukan sebuah interaksi untuk menentukan harga dan jumlah barang atau jasa yang akan dibeli atau dijual. Jadi, pasar itu sangat penting karena menjadi tempat di mana permintaan dan penawaran dapat dibentuk, dan dari situ harga akan terbentuk secara alami. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, maka Ibu lanjutkan. Nah, selanjutnya jenis-jenis pasar. Ada yang tahu jenis-jenis pasar itu dibagi menjadi berapa? Baik berdasarkan apa saja? Bagi menjadi berapa? Dua, Bu. Yang pertama berdasarkan apa? Bentuknya. Yang kedua? Berdasarkan strukturnya. Baik, jenis-jenis pasar dibagi menjadi dua, baik berdasarkan bentuknya maupun berdasarkan strukturnya. Pertama, jenis-jenis pasar berdasarkan bentuknya atau cara mereka dalam melakukan sebuah transaksi antara penjual dan pembeli. Nah, di dalam berdasarkan bentuknya ini terbagi menjadi dua, apa saja? Pasar konkret dan pasar abstrak. Pertama itu ada pasar konkret, yang dimana pasar ini tuh keberadaannya itu dapat dilihat dan didatangi secara langsung. Nah, di pasar ini kegiatan jual beli itu terjadi secara fisik, yang dimana penjual dan pembeli ini tuh melakukan sebuah interaksi secara langsung. Jadi, penjual dan pembeli itu bertemu secara langsung di tempat yang sama. Nah, barang yang diperjualbelikan itu tuh lihat, dicoba, dan disentuh sebelum dibeli. Nah, contohnya itu apa saja pasar konkret? Ada yang tahu? Baju, Bu. Abang? Ada lagi? Pasar Senen. Jadi contohnya itu pasar konkret ini ada pasar Tanah Abang dan pasar Senen, atau pasar yang ada di sekitar rumah kalian. Nah, selanjutnya pasar abstrak, yang dimana pasar ini itu tidak memiliki lokasi tetap dan tidak bisa didatangi secara langsung. Di pasar ini transaksinya itu terjadi melalui telepon atau media lainnya. Ya, sehingga penjual dan pembeli itu tidak bisa bertemu secara langsung. Barang yang diperjualbelikan itu tidak bisa disentuh ataupun dicoba. Contohnya, ada yang tahu pasar apa aja? Pasar bursa saham. Atau kayak market space, seperti Shopee atau Tokopedia ya. Nah, jadi jenis pasar itu terbagi menjadi dua, ada berdasarkan bentuknya dan berdasarkan strukturnya. Nah, yang berdasarkan bentuknya itu dibagi menjadi dua ya, ada yang konkret dan abstrak. Contohnya itu yang konkret seperti pasar Tanah Abang, pasar Senen atau pasar yang ada di sekitar kalian, dan pasar abstrak seperti pasar bursa saham atau market space seperti Shopee, Tokopedia, atau Lazada atau yang lainnya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Oke, baik, kita akan lanjut. Nah, lalu apa sih perbedaan pasar konkret dan pasar abstrak? Ada yang tahu? Di pasar konkret itu terjadi secara langsung dan terlihat secara fisik, sedangkan pasar abstrak itu tidak memiliki bentuk yang nyata, tapi tetap
terjadi suatu proses transaksi jual beli. Jadi dengan memahami perbedaan ini, kita bisa melihat bahwa bentuk pasar itu tidak selalu harus berupa tempat fisik yang bisa dikunjungi. Di era digital saat ini, keberadaan pasar abstrak semakin berkembang pesat dan menjadi bagian penting dalam kehidupan ekonomi masyarakat modern. Selanjutnya, berdasarkan strukturnya. Berdasarkan strukturnya itu terbagi menjadi 4 apa saja? Ada yang tahu? Pasar persaingan sempurna. Pasar monopoli. Yang ketiga, yang terakhir, ya, jadi pasar berdasarkan strukturnya itu terbagi menjadi 4. Ada pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar oligopoli, dan pasar monopolistik. Yang pertama itu ada pasar persaingan sempurna, yang dimana pasar ini tuh menurut teori ekonomi, pasarnya itu sangat ideal, karena di pasar ini tuh banyak penjual dan pembeli, barangnya itu seragam, dan harga yang harganya itu ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Ada yang tahu contohnya apa saja? Pasar beras, terus apa lagi? Pasar ikan. Pasar sayur ya. Selanjutnya pasar monopoli. Ada yang tahu contohnya apa saja? PLN. Terus PT KAI ya. Terakhir Pamjaya. Nah, pasar monopoli ini itu hanya ada satu penjual dan tidak ada pesaing di dalamnya. Jadi penjual tuh bebas menentukan harganya. Tiga itu pasar oligopoli. Pasar ini tuh diisi oleh beberapa penjual besar yang saling bersaing dan menguasai pasar. Dan antara penjual ini tuh saling mempengaruhi. Produk yang dijual itu bisa mirip atau beda, dan perubahan harga ini akan berubah dari satu produsen akan diikuti oleh produsen lainnya. Contohnya itu kayak pasar mobil. Pasar mobil seperti Toyota, Honda, dan Mitsubishi. Nah, jadi itu nanti walaupun mereka produknya sama-sama mobil, tapi itu mereka nanti akan saling menguasai pasar dan harganya itu saling bersaing gitu. Yang terakhir itu ada pasar monopolistik. Nah, pasar ini tuh mirip sama pasar persaingan sempurna, yang dimana pasar ini tuh banyak penjual, produknya mirip, tapi punya ciri khas masing-masing, kayak merek, kualitas, dan layanan. Mereka ini tuh bersaing melalui inovasi. Contohnya itu kayak kedai kopi atau brand skincare. Nah, selanjutnya perbedaan pasar persaingan sempurna dengan pasar monopolistik. Di pasar persaingan sempurna ini barang yang dijual itu sama semua. Misalnya kayak beras, sayuran, ikan, dan lainnya. Jadi pembeli itu tinggal milih nih harga yang paling murah di antara penjual tersebut. Nah, penjual ini tidak bisa berinovasi banyak. Sedangkan di pasar monopolistik, barang yang dijual itu beda-beda meskipun fungsinya sama. Contohnya kayak air minum. Walaupun fungsinya sama-sama untuk menghilangkan haus, tapi tuh mereka dari kedua ini tuh punya merek masing-masing. Dan harganya itu juga beda-beda. Nah, penjual dari merek ini tuh bisa bersaing atau
mempromosikan untuk menarik pembeli melalui iklan, kemasan menarik, dan pelayanan yang berbeda. Sebelum masuk kesimpulan, ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, sekarang Ibu punya sedikit games tentang jenis-jenis pasar. Kalau tadi kalian sudah menyimak, kalian akan paham dan tahu apa jawabannya. Jadi games ini namanya itu Pasar Pro. Bisa dimulai? Siapa yang mau coba? Iya, nomor berapa Mbak? Apa jawabannya? Apa yang dimaksud dengan pasar abstrak dan pasar konkret? Yang B. Ya, betul. Silakan maju, Mbak. Sama-sama, ada lagi yang ingin coba? Iya, nomor berapa? Contoh dari pasar abstrak. Tadi kita udah itu tuh. Udah ngasih contoh. Yang D. Coba ya. Ya, betul. Jadi contoh dari pasar abstrak itu Shopee dan Tokopedia. Kasih. Lagi, ya nomor berapa Mbak? Apa yang dimaksud dengan pasar persaingan sempurna? A. Pasar dengan satu penjual, B. Pasar dengan beberapa penjual besar, C. Pasar dengan banyak penjual dan pembeli, D. Pasar dengan produk yang beda-beda. C. Yakin? Yakin nggak? C ya? Ya, betul. Jadi pasar persaingan sempurna itu pasar yang banyak penjual dan pembelinya. Boleh maju Mbak? Iya. Ada lagi yang mau coba? Oke, udah nggak ada berarti ya. Nah, tadi kita sudah bermain games. Nah, semoga dengan games tadi bisa menambah pemahaman kalian tentang jenis-jenis pasar. Sebelum itu ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada. Oke, maka Ibu bisa simpulkan dari materi ini yaitu pasar tidak hanya merujuk pada tempat untuk melakukan jual beli saja, tapi juga melibatkan proses interaksi ekonomi yang kompleks. Kita dapat mengidentifikasi pasar berdasarkan bentuknya dan strukturnya. Dengan memahami jenis-jenis pasar ini, kita dapat lebih memahami dinamika ekonomi di sekitar kita dan membuat keputusan yang lebih tepat. Namun sebelum Ibu tutup, Ibu ada tugas untuk kalian yang akan dikumpulkan minggu depan. Jadi tugasnya itu coba kalian analisis perbedaan dari masing-masing jenis-jenis pasar dan berikan contohnya. Lalu di minggu depan kalian akan mempresentasikan hasil analisis kalian di depan. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu cukupkan pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Ibu pamit ya. Assalamualaikum.